Ketua IGTKI Kecamatan Paderan, yang saya hormati Ibu Kepala TK Kecamatan Paderan, yang saya banggakan ibu-ibu guru TK Kecamatan Paderan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kesediaan waktunya untuk hadir dalam acara kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, di antaranya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Di dalamnya ada yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Dewantara, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menurut Diane Dosen, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif ini tentunya sudah semua pasti dilakukan di lembaga masing-masing yang setiap hari diterapkan untuk anak didik kita. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang tentunya tujuan mulia yang ingin dicapai individu biasanya tujuan-tujuan yang positif. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sebelum kita melakukan sesuatu hal, melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan positif maupun perbuatan negatif, tentunya kita mempunyai suatu tujuan. Diane Dosen 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mengacu tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas pada umumnya itu hampir sama dengan peraturan kelas. Kenapa ini dinamakan keyakinan kelas? Mungkin ini lebih spesifik dilakukan di dalam kelas. Kalau peraturan itu biasanya secara global peraturan sekolah. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, tentunya kita sebagai pendidik ada di dalamnya. Kemudian anak didik kita. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu merupakan masukan-masukan tentang apa yang akan dijalani dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau kita di pendidikan anak usia dini tentunya sudah mengenal tentang aturan main yang dengan
bercakap-cakap. Mungkin itu tidak beda jauh dengan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gerson tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Untuk 5 posisi kontrol ini, yang pertama itu penghukum. Tentunya kita di pendidikan anak usia dini belum melakukan itu, mudah-mudahan tidak. Untuk pembuatan merasa bersalah pun kita kadang tidak pernah ya Bu. Untuk anak yang salah pun kita kan tidak biasa mengucapkan nah itu salah. Mungkin kita menggunakan kata-kata yang lebih halus. Di sini dituntut kita untuk dalam posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai manajer, di mana kita sebagai pendidik bisa memanage tentang bagaimana menghadapi apa yang telah diperbuat anak tentang kesalahannya. Untuk selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dikenal dengan nama segitiga restitusi. Mengapa demikian? Karena memiliki 3 langkah yang menggambarkan ketiga sisi dari sebuah segitiga itu. Untuk anak yang melakukan kesalahan, tentunya di TK kan tidak ada anak yang melaksanakan hal-hal yang melanggar keyakinan kelas, hanya hal-hal kecil tentang yang diperbuat oleh anak TK. Tapi kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menyalahkan anak, nah ini salah. Ada langkah-langkahnya yang dinamakan restitusi. Yang ke-1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, guru biasanya dituntut untuk menanyakan atau berbicara pada anak, nah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ibu guru dan teman-teman yang lain pun pastinya pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah, biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, nah. Biasanya untuk di pendidikan anak usia dini, ibu gurunya dengan kreatifnya menggunakan bahasa-bahasa dan gestur tubuh yang menghadapi anak supaya anak tidak merasa itu adalah hal yang fatal. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Pastinya dalam kesalahan yang diperbuat oleh anak, ibu guru pasti menanyakan nilai-nilai keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Biasanya itu anak pasti menjawab. Mungkin itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.